Assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy. Nah, apa kabar nih semuanya? Nah, ini karena udah pakai atribut Grab, jaket Grab. Berarti kita akan ngomongin orderan si Grab ini, gitu kan. Ada apa lagi nih bang, gitu kan. Ini ada, kemarin tuh gue sempet ngalamin trouble gitu. Jadi kemarin tuh gue, ini sebenarnya pengen sharing dan pengen ceritain pengalaman. Mungkin di sini nanti kan ada beberapa pertanyaan nih dari gue. Mungkin ada senior-senior yang nonton, boleh bantu dijawab kalau misalkan pernah ngalamin hal kayak gini juga. Dan ini pembelajaran mungkin untuk yang sesama kayak gue nih, masih baru-baru gitu kan. Jadi kemarinan gue dapat orderan GrabFood kan. Ini mohon maaf nih sebelumnya, backgroundnya agak, karena baru beres nyuci tadi, udah kemalaman. Baru dapat orderan GrabFood kan, itu dapatnya orderan Point Coffee Indomaret. Nah, udah dapat, langsung dong gue samperin kan, biasa aja, nggak ada masalah, langsung biasa chat customer. Lupa gue chat kemarin apa ya, biasanya sih gue chat pesanan sesuai aplikasi ya gitu kan, atau mohon ditunggu kayak gitu-gitu. Nggak ada jawaban dari dia, nggak ada jawaban. Dia pesannya itu 8 8 kopi yang botol-botol gitu kan. Kalau gue tungguin, udah jadi nih, tetap nggak ada respon dari dia kan, nggak ada chat balasan kayak gitu-gitu. Udah beres, selesai kan, langsung gue antarkan ke penerimanya. Jadi misal tempat titik penerimanya itu perusahaan A gitu. Nah, perusahaan A, namanya kita samarkan menjadi Ujang misalkan. Nah, si Ujang ini mesen dan titiknya di perusahaan A, nggak ada note apapun, nggak ada catatan apapun, udah gitu aja, titiknya di situ, namanya Ujang. Tapi ini pembayaran udah selesai nih, jadi udah dia bayar pakai OVO kan, jadi nggak gue talangin dulu, nggak kayak gitu. Dan pembayaran ke gue pun non tunai pakai OVO gitu. Jaraknya deket, paling cuman sekitar 5 menitan lah. Datang ke perusahaan tersebut, perusahaan A ini, gue tanya lah ke security kan langsung, Pak, GrabFood mau nganterin pesanan atas nama Ujang, gue bilang. Oh, Ujang udah di sebelah mas kantornya gitu, karena kan dipisah kantornya, ada beberapa sekat gitu kan. Oh siap, di mana nih kantornya, gue bilang. Ini di sini ada beberapa komplek kan, nah nanti ada di seberang sana lah gitu, beda beda tempat kata dia gitu. Oke, gue bilang siap. Gue datengin, gue cari, dapat ketemu, karena tempatnya emang nggak sudah dicari kan, pinggir jalan. Datang, konfirmasi nih, GrabFood gitu kan pak, atas nama Ujang, gue bilang pesanan. Keluarlah si Pak Ujangnya. Kebetulan dia di situ tuh kayak apa ya, mungkin supervisor area di situ atau apa gitu. Gue dateng, Pak ini pesanan atas nama Ujang, gue bilang. Dari mana mas, katanya. Point Coffee pak, Indomaret, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh saya nggak pesen, kata dia gitu kan. Nah udah gitu, ah masa pak, gue bilang, coba cek aplikasinya, kata gitu kan. Ternyata dia memang suka pesen tapi jarang pakai GrabFood katanya. Dia seringnya pakai ShopeeFood dan GoFood, karena kan nyambung nih. Kalau GoFood dia suka pakai ngeling sama Tokped katanya gitu. Kalau ShopeeFood dia ngeling sama Shopee kan, kata dia gitu. Jadi kalau Grab kan nggak ada yang ngeling-ngeling kayak gitu kan, kata dia sih gitu. Terus dia pas dicek memang bener nggak ada gitu kan. Kata dia, apa jangan-jangan anak saya pakai akun saya, katanya gitu, keluarganya, atau kata dia gitu. Ditanyain nggak ada juga. Nah terus, wah ini gimana mas, katanya. Terus udah dibayar belum, kata dia gitu. Udah sih pak, udah dibayar, kata saya, tapi namanya ini nama bapak atas nama Ujang dan di perusahaan ini, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung telepon ke manajernya, manajer areanya yang perusahaan A tadi kan.
Telepon, Pak, di perusahaan ini ada yang namanya Ujang lagi nggak, kata dia gitu, soalnya ini ada yang pesen GrabFood, katanya gitu. Takutnya emang buat saya kali, kata dia gitu kan. Telepon, nggak ada mas, katanya, nama Ujang cuman anda aja, katanya gitu. Terus dia konfirmasi ke saya, nggak ada mas, katanya, nama Ujang cuma saya aja, katanya. Tapi saya nggak mesen, kata dia gitu, Nah salahnya gua, karena tadi gua kepedean kan habis di security, dan namanya Ujang di situ bener, perusahaannya bener, gua okein, gue selesaikan tuh aplikasi. Waduh, gue bilang, karena kan dia nggak konfirmasi apapun, nggak ngebales tadi kan di fitur chatnya gitulah, pokoknya nggak bisa dihubungi. Udah tuh gue okein, gue salahnya di situ. Nah terus segeralah gue minta chat bantuan kan, chat bantuan ke Grabnya. Terus kata Grabnya, ya udah ditunggu sebentar mas, katanya, kita coba hubungi customernya, kata dia gitu. Setelah sekian menit lah gue tunggu, ngabarin ternyata memang nggak bisa dihubungi si customernya ini. Lah terus gimana nih mbak, gue bilang kan, ini kopinya mau gimana gitu kan, masa gue bawa balik gitu, takutnya si orangnya itu hubungin kan pasti karena orderannya nggak sampai gitu. Terus kata si operator yang Grabnya itu, kata dia, ya udah mas dipegang dulu aja orderannya, katanya gitu, karena kan ini udah dibayar juga gitu, nanti kalau misalkan si customernya komplain karena orderannya belum sampai, nanti paling baru hubungin mas, katanya gitu. Oh oke, gue bilang oke, ditunggu aja, kata dia gitu. Oke lah, gue tunggu. Nah akhirnya ini karena cukup jauh dari rumah gue kan, gue nggak mungkin bawa balik. Kebetulan ini udah sore nih, nggak mungkin gue tungguin di situ karena kan itu tempat orang ya, dan nggak mungkin juga gue bawa balik gitu kan. Akhirnya si Pak Ujang yang tadi ini, yang salah ini, dia nawarin, ya udah mas, katanya, kalau misalkan emang ini takutnya mas repot bolak-balik karena kan ini titiknya deket sini, katanya, titipin aja di sini karena di sini ada kulkas, katanya, karena kan dia mestinya yang dingin ya, biar saya taruh di sini, nanti kalau misalkan orangnya nyari suruh kesini aja, katanya gitu. Nih orangnya baik banget nih. Oh ya udah pak, kata saya gitu. Saya titip di sini aja ya, kata saya gitu kan. Dia malah sempat nawarin, atau mungkin mau saya beli aja kopinya. Jadi masnya kalau misalkan nanti dia tagih, tinggal kasih aja uangnya, kata dia gitu. Dia nanyain harganya berapa gitu-gitu kan. Wah, aku bilang nih orang baik juga gitu, kooperatif juga nih. Nah, udah, akhirnya ya udah gue titip di situ kan, di kulkasnya gitu. Karena gue ngerasa ya udahlah, emang namanya dia dan perusahaan dia kerja di situ gitu kan. Ketungguin berapa menit tuh, nggak ada juga jawaban dari Grabnya kan. Yang jadi masalah buat gue takutnya satu, ini tahu-tahu ntar gue viral, masa gue ngambil kopi gitu doang kan, orderannya nggak sampai, ntar orderannya disangka gue yang ngambil gitu kan. Yang kedua takutnya akun gue di ban atau diputus mitra kan, gara-gara orderannya nggak gue kasih gitu kan, nggak terkirim gitu kan. Akhirnya langsung gue chat lagi si Grabnya kan, pusat bantuannya itu. Kekeh tuh gue tanya, mas ini gimana nih kelanjutannya, udah ada jawaban belum, saya gitu kan. Kata dia, udah dibikinin pelaporan mas, katanya, karena kan itu langsung gue chat kan, udah dibikinin pelaporan mas, pelaporannya nomornya ini, kata dia gitu. Nanti ditunggu aja sampai ada yang mau hubungi gitu kan, kalau nggak lewat Gmail atau lewat nomor teleponnya, katanya gitu kan. Berapa lama, gue bilang, estimasi waktunya gitu. Gue pengennya, maksudnya si orderan ini selesai tuh, keterima atau enggaknya tuh berapa lama sih maksimal gitu kan, 1 kali 24 jam atau 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Dia nggak bisa kasih waktunya berapa lama, katanya gitu, nanti akan dihubungi lagi, katanya. Oke, gue bilang. Udah gue jalan, akhirnya ada tuh yang nelpon, orang Grabnya. Halo mas, katanya, iya ini saya terkait pelaporan yang tadi mas bikin, katanya. Ini gimana kronologinya? Ya udah gue ceritain dari awal kan, gitu. Oh ya udah, katanya.
ini kita bantu dulu, ini katanya kita bantu untuk selesaikan masalahnya katanya gitu. Oke, gue bilang udah selesai, nanti kita akan coba hubungi si customernya lagi katanya gitu. Ya udah, oke, gue bilang udah selesai tuh. Kata dia, ini pelaporannya paling saya close dulu ya katanya gitu, karena kan nanti kalau ada masalah lagi baru nanti saya hubungi lagi katanya. Oke, gue bilang. Dia ngomong sih bersedia nggak kalau misalkan nanti customernya komplain, nanti nomor masnya dikasih ke dia. Gue sih sangat setuju kan, gue malah tadinya minta nomor customernya, cuman kan nggak boleh, harus ada izin dari customernya dulu baru gue bisa mintain nomor customernya kan. Udah tuh selesai, udah gue pulang, gue cabut karena nggak ada keterangan konfirmasi apa-apa lagi, dan kata dia kan udah di close dulu laporan gue. Ya udah, oke, gue pulang. Nah, sekitar abis maghrib kalau nggak salah, ada telepon gue dari Grab lagi. Grab pusatnya beda lagi nih katanya orangnya. Halo mas, katanya. Iya, saya dari Grab pusat katanya. Ini tadi katanya ada customer mengeluhkan pesanan GrabFood-nya belum sampai, belum terkirim kata dia gitu. Oh iya pak, kata saya jelasin gini 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 kronologinya. Oh gitu, kata dia. Ya udah, ini saya kasih nomor customernya. Nanti mas coba hubungin aja ke customernya, nanti kalau misalkan diminta untuk pengantaran nanti bisa dikoordinasikan aja katanya gitu. Oke, gue bilang pak, saya sangat seneng nih, malah saya dari tadi nunggu ini gitu kan, takutnya dua hal tadi itu loh, bilang. Terus gue tanya, ini akun saya aman kan pak, kata saya, nggak di ban atau apa gitu. Aman katanya gitu, kata dia. Yang penting nanti jangan terulang lagi miskomunikasi atau salah pengiriman atau nggak terkirim barang, kata dia gitu. Oke, gue bilang. Dikasih lah nomornya si customernya ini kan, dikasih. Terus gue tanya lagi ke orang Grabnya, ini harus ada konfirmasi nggak ke orang Grabnya gitu kan, kalau misalkan saya udah ngechat atau menyelesaikan permasalahannya gitu, takutnya dia kan minta bukti atau apa gitu kan. Nggak usah mas, katanya, nanti berhubung sama customernya aja gitu kan. Langsung tuh dikasih nomornya, gue WA langsung kan, gue WA, dia nelpon, halo mas, iya tadi saya yang ngambil GrabFood, kata saya gitu kan, ngambil orderan GrabFood dari masnya. Tadi saya udah taruh di sini di perusahaan A atas nama ini gitu kan, tapi dia nggak ngaku dia pesen katanya. Oh iya mas, katanya, dia salah tuh katanya, kata dia. Ternyata perusahaan dia itu di sampingnya perusahaan A tadi gitu. Jadi ada perusahaan A, ada perusahaan B misalkan. Nah dia ini di perusahaan B, di perusahaan A, dia nitikin di perusahaan A karena di perusahaan dia itu nggak kedaftar katanya, nggak kedetek katanya gitu. Makanya saya tulisin di perusahaan A, tapi salahnya dia nggak ngasih catatan, nggak ngasih not namanya siapa, terus di perusahaan apa gitu kan. Dan kebetulannya lagi di perusahaan A ada yang namanya sama kayak nama dia gitu ya, makanya ya itulah tadi kejadiannya kayak gitu. Dan dia nggak bisa dihubungin, nggak tahu lagi meeting, nggak tahu lagi apa gitu. Oh, kata dia, ya udah, dia juga nggak komplain kan, maksudnya karena dia juga ngerasa mungkin di dia ada kesalahan gitu kan. Oh terus gimana mas jadinya? Terus gue terangin, ini pak pesanannya di sini, gue bilang. Udah dijelasin tempatnya di sini, terus saya titip ke situ karena di situ kan ada kulkas pak. Itu karena orderan bapak kan tadi minuman dingin. Kalau saya taruh di security, nah itu lebih kayaknya nggak ngejamin deh gitu, mungkin rasanya berubah atau kayak gimana. Oh iya, katanya gitu. Dia juga ngerti tuh. Oke mas, terima kasih, katanya. Dia pergi tuh ke tempat Pak Ujang yang nitipin kulkas tadi itu, yang nitipin minuman di kulkas. Dia datang, kan udah mau jam 7 ya, ternyata udah tutup lagi. Tempatnya dia itu udah bersih, udah nggak ada orang, udah pada cabut. Waduh, gue bilang, gimana nih? Mas, ini tempatnya udah kosong, kata dia gitu. Wah, iya pak, gue bilang. Tadi sih dia emang kayaknya mau pulang jam 6, kata dia gitu kan. Jam 6 tuh masih ada. Biasanya kan harusnya ada security kayak gitu-gitu kan. Ini enggak, ternyata digembok sama dia tuh, di full dikunci. Ya, akhirnya kata dia, oh ya udah mas, nggak apa-apa, katanya, nanti pagi aja masnya tolong ambilin, kan gue sekalian lewat ya, masnya tolong ambilin, nanti kasih ke perusahaan saya aja, perusahaan B, taruh di security aja, ntar infoin, jadi biar orang saya ambil, kata dia gitu. Oke, gue bilang pak. Besoknya pagi-pagi, hari ini nih, pagi-pagi gue kesana, jam 8 lah, jam 8 kurang dikit,
ternyata masih tutup, masih dikunci, masih digembok. Terus ada orangnya kan yang lewat, ya ini mah bang katanya bukanya setengah 9-an katanya gitu. Nah si Pak Ujangnya ini juga biasanya datang jam 9-an kata dia gitu kan. Waduh, gue bilang gimana nih, mana gue ada janji kan mau ke Depok, gue bilang. Gue chat lagi customernya, Pak ini mohon maaf kata gue, "Eh, perusahaannya masih tutup, masih digembok, masih dikunci," gue bilang. Si bapaknya juga datangnya sekitar jam 9-an gitu. Terus kata dia, "Oke mas, nggak apa-apa," katanya gitu-gitu. Orangnya baik banget ini. Terus gue bilang, "Pak, ini mohon maaf banget. Saya sebenarnya ada janji," gue bilang, "ke Depok." Ya gue kan, ya gue omongin aja gitu kan, emang apa adanya kayak gitu. Gimana nih Pak, solusinya ya? Gue bilang gitu. Maksudnya gue bilang, gue ke Depok dulu, ntar gue balik lagi, gue anterin kayak gitu maksudnya tadinya. Cuman kalau misalkan dia emang buru-buru, ya udah gitu kan. Ternyata dan dia itu ternyata bukan asli pabrik situ, dia lagi visit ke situ, dia dari Bekasi, dia lagi visit ke situ dan dia udah ke Bekasi lagi gitu pas malamnya itu. Oh gue bilang gimana ya, terus dia nyaranin, ya udah mas nggak apa-apa kalau mas ada janji, berangkat aja katanya, ntar nanti biar orang pabrik saya ngambil ke situ gitu kan, tapi tolong konfirmasi ke si bapaknya kalau orang saya mau ngambil katanya gitu. Siapa? Gue bilang. Gue konfirmasi dong. Udah gue selesaikan, nanti ada orang pabrik yang mau ngambil. Udah selesai. Akhirnya, alhamdulillah tuh pas siang-siang udah dikirimin, mas ini ordernya sudah diambil. Udah clear kan semua. Udah clear semua. Terus apa yang terjadi gitu dengan akun gue? Ini akun gue hari ini tuh bener-bener nggak dikasih orderan sama sekali sama Grab gitu kan. Gue nggak tahu karena emang permasalahan ini berpengaruh terhadap orderan atau emang lagi nggak ada orderan aja gitu kan hari ini. Tapi emang bener-bener spot-spot yang rame tuh tadi gue datengin, karena kan gue juga penasaran ya, ada hubungannya nggak ya kalau kesalahan yang gue lakuin ini sama orderan gitu kan. Ya udah akhirnya emang bener-bener nggak dikasih sama sekali. Titik-titik rame tuh gue datengin nggak dikasih sama sekali gitu. Nah ini buat senior-senior gue pengen nanya juga, ngaruh nggak sih kalau kayak kejadian gini ke orderan, dan kalau kayak tadi tuh pernah ngalamin nggak, dan solusinya kayak gimana gitu. Takutnya ada solusi yang berbeda yang lebih baik kan. Ini untuk pelajaran untuk kami semua yang baru-baru kayak gitu sih. Gitu doang guys di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk bertukar ilmu dan pikiran dan pengalaman kita gitu kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.